Selanjutnya pemaparan materi yang disampaikan oleh minum dulu mangan biar segar ya. Makan dulu Pak, mana hasilnya Pak? Senang orang kerja. Mengenai sosialisasi dan penanggulangan bahaya narkoba bagi siswa-siswi SMK, SMA, SMA sederajat. Kepada Bapak, waktu dan tempat, kami persilakan. Ya, dulu biar ya. Terima kasih. Selamat siang. Di sama-sama kita mengerti Bapak Camat Kampus Utara dan sama-sama kita hormati juga Bapak dan Wakil Kampus Utara dan sama-sama kita hormati juga Bapak Sekcam dan Ibu seluruh staf Kecamatan Kampus Utara dan adik-adik siswa-siswi yang saya banggakan dan yang kami sayangi. Di sini kita sudah berulang kali ketemu ya. Sudah berulang kali mengenai sosialisasi narkoba ini. Tapi saya baru saya ketemunya mungkin sama SMK Yapi, sama SMK Bangun Jaya. Karena kegiatan kami sangat banyak. Jadi mungkin kita mengucapkan pertama sekali puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa masih diberikan kita kesehatan agar kita bisa berkumpul sehat di aula kantor camat pada siang hari ini. Jadi di sini adik-adik semuanya sudah mengenal saya? Belum. Jadi di sini saya menggantikan Bapak Kapolsek Kampus Utara. Karena beliau Pak Simatupang sedang ada kegiatan di Polres Kota Manurung. Jadi saya selaku Kadimas, nama saya El Manurung, El itu Lisbon Manurung. Saya selaku Kadimas di Polsek Kampus Utara. Jadi ada yang tahu bagian Dimas yang katanya Sitorus. Oh, itu tuh kawan cerita. Ada yang tahu? Mau ada yang kenal? paparan gini. Ada yang kenal? Ngalir aja deh terus. Terus yang kecil itu. Ini muslim kabarnya. Kabarnya muslim. Saya bawa Babinkan Dimas di seluruh desa di Kecamatan Kampus Utara ini. Jadi di sini saya selaku menggantikan Bapak Kapolsek dan menyampaikan tentang sosialisasi dan penanggulangan penyakit masyarakat dan bahaya narkoba bagi siswa-siswi SMK, SMA, MA yang diminta oleh dari Bapak Camat Kampus Utara. Jadi sama-sama kita mengetahuinya. Ini adik-adik semuanya ada yang tidak tahu apa artinya narkoba. Coba tunjuk tangan dulu. Ada yang tahu? Ya. Terima kasih itu benar. Terima kasih benar. Kami sudah bisa sampaikan ke sekolah masing-masing ya. Jadi kita memperdalam sedikit lagi, ibaratnya kalau memang apa, kita langsung melihat. Ibaratnya contohnya ada juga nanti, ya. Nah, kita ini hanya penyampaian sementara waktu di sekolah-sekolah. Kalau udah ada yang punya fokus kemarin di sekolahnya, mungkin sudah mengetahui, ya, apa jenis-jenisnya. Udah mas, bukan. Lanjut aja. Ini tadi kan, apa arti singkatan narkoba itu? Inilah merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan dan adiktif. Istilah lain yang digunakan itu narkoba adalah nafsa.
Jadi jangan salah artikan tidak narkoba itu untuk apa, ya kan? Di sini ada narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan. Tapi kalau di dalam kesehatan ini dibutuhkan yang sebenarnya yang digunakan oleh dokter ini sangat dibutuhkan, tapi masyarakat menyalahgunakan. Yang ada batasannya, ada ukurannya. Ya untuk operasi itu kan ada digunakan supaya tidak dirasakan sama sekali kan. Jadi inilah ada yang sudah mengenal apa jenis narkoba itu. Ada yang pernah lihat nggak? Ada yang sudah pernah lihat? Belum. Ya mungkin secara langsung jawab, tapi kita masih ada sekolah. Kalau bisa jangan ada sampai mengenalkan dan hanya melihat gambar aja ya. Kalau bisa, kami menyarankan kepada adik-adik semua ya, jangan sampai ikut-ikutan. Jadi inilah contohnya, yang mana ganja, yang mana sabu, yang mana inek, yang mana heroin, sudah tahu kan? Tahu? Tunggu. Ya tadi, biar mengerti. Itu yang ada tumbuhan itu apa? Karena ada tulisannya baru tahu lagi ya. Mungkin kalau nggak ada tulisannya paling bilang pindah. Ya kan? Betul nggak ya? Jadi kalau yang merawat itu yang pertama lah dulu itu macam heroin itu. Itu kalau ditunjukkan sama kalian merasa apa ya kalian kira ini? Hah? Tepung. Ya, saya sendiri pun itu merasa saya katakan itu tepung. Itulah namanya heroin. Kokain juga sama jenisnya. Itu macam sabu. Itu garam namanya kan, atau cinamundo kan. Tapi kalau pilihnya itu bukan pil KB itu, pilang nyeri itu deh, ya. Jadi sudah mengenal jenis-jenisnya ya. Jadi biar tahu besok apabila ada di luar masyarakat ataupun mereka berkeliaran yang kalau sudah kenal seperti ini ditunjukkan sama kalian, ayo jangan kalian mau sekalipun jangan sampai disentuh ataupun digunakan karena berakibat fatal, seluruhnya sangat fatal. Ketergantungan ekonomi kalian, orang tua kalian, apalagi Tuhan Yang Maha Esa, itu musuh berat. Apalagi macam kami nih, Bapak dan Rani, apalagi polisi musuh berat ya Pak ya. Karena diatur berdasarkan undang-undang. Oke lanjut. Coba sama-sama kita baca ancaman dan tantangannya. Bahaya yang berkaitan dengan meningkatnya narkoba psikoaktif baru. Coba lihat apa di situ yang terjadi.
Saya pun nggak dapat lagi sebaca jawabannya. Gorilanya nampak tapi ya. Gorilanya Jadi gorila nanti Ya. kalau udah mabuk. bukan jadi manusia lagi. Cap gorila. Oh, ada kopi cap gorila. Oke, lanjut aja Mas. Yang penting sudah tahu. Nah, tetap ada gambar gorilanya kan? Kan bukan manusia digambarkan kan? Nah, berarti sudah dianggap kita jadi binatang. Itulah kalau kena narkoba. Lanjut Mas. Jadi ini zat obat alamiah atau sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh macam pil koplo. Apabila kalian makan itu, kalian bukan dianggap manusia. Ya, kalian tidak sadar diri, disuruh membunuh, disuruh lari terbelit-belit, ya lari aja, nggak mau tahu. Ini zat-zat adiktif lainnya. Itulah macam apa tadi, heroin, kokain, macam lem itu sangat berbahaya juga. Itu lem kambing itu, jangan dicoba-coba. Lem kambing itu merusak otak saraf kita seluruhnya. Karena anak-anak sekolah yang kebanyakan itu, karena gampang dibelinya. Beli 2.000 perak bisa, beli 5.000 bisa. Tapi nggak tahu apa efek sampingnya. Itulah yang merusak otak ya. Lanjut aja Mas, pasal-pasal. Ciri-ciri pecandu atau pengguna narkoba. Bagaimana mengenali kawan, sahabat, saudara, atau orang terdekat di sekitar kita apabila mereka terkena penyalahgunaan narkoba. Inilah ciri-ciri fisiknya. Mata merah, tapi di sini di bawah mata ini hitam. Karena sudah tidak akan pernah tidur. Kalau sudah memakai narkoba itu, dia tidak akan pernah tidur. Dan ini semua hitam, tapi matanya merah. Mata apa yang di dalam merah. Dan berat badanmu nanti yang udah gemuk bisa kurus. Karena udah akan makan kalian. Tidak akan pernah selera. Seleranya kalian beri ilusinasi, ingin jadi orang kaya, tapi tidak kesampaian. Sama-sama kita melihat itu tadi kan, contohnya. Siapa yang suka ngantuk di saat ada disuruh bekerja pun ngantuk, maunya tidur aja. Dikasih pandangan orang tua melawan. Jadi itulah kalau pengaruh narkoba tidak akan ada didengar kata-kata siapapun, walaupun sahabat kamu sendiri kamu mengingatkannya tidak akan pernah mendengar. Dan orang tuamu sekalipun tidak akan mendengarkan berbicara. Dan tidak akan pernah kau akan sekolah lagi. Dan udah itu aja pemikiran narkoba ke narkoba. Lanjut. Nah, secara emosional kita selalu tinggi. Itu emosional yang
sedikit disentuh kawan yang tidak tahu apa-apa dan melihat orang, dia selalu tersembunyi nih, secara pemakaiannya terlalu sembunyi karena takut diketahui oleh gak usah dulu TNI Polri, perangkat desa pun lari nanti ataupun masyarakat. Itulah kalau penggunaan narkoba. Dan emosinya tidak bisa tertahan. Lanjut. Inilah perubahan psikologis dan perubahan perilaku sosialnya. Malas belajar, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, taunya berilusinasi. Nah, itu aja pemikiran itu. Saya pilih mau beli helikopter. Padahal udah balik-balik helikopter aja udah ada sama dia. Tapi dia udah punya. Jadi macam perubahan perilaku sosialnya, menghindari kontak mata langsung, berbohong atau manipulasi, kan? Kurang disiplin, linglung, suka membolos. Ada yang suka membolos, pasti ada. Kalau di sini pasti bilang enggak ada. Dua saja pun gurunya tak masuk, apalagi kelas lain pasti ada yang mau bolos. Ya kan? Gurunya tak ada kopak katanya. Udah pulang aja keluar gitu ya kan? Ya, saya pun seperti itu juga waktu sekolah. Itu tidak bisa dipungkiri, itu pasti ya kan? Apalagi les terakhir guru nggak datang, itu paling senang siswa dia kan ya. Lanjut. Contoh nyata dampak penyalahgunaan narkoba. Siapa yang mau seperti ini deh? Inilah contoh yang arak-arakan, mati pelan-pelan, ya kan? Itu namanya mati pelan-pelan itu deh. Walaupun foto-fotonya cantik itu nggak ada gunanya itu deh. Halusinasi itu halusinasi tadi yang saya bilang, pikirnya dia udah punya helikopter, padahal balik-balik kayak gini nggak ada di rumahnya kan gitu ya. Nah itu overdosis ya. Kalau kalian berkelebihan memakai overdosis ya udah kalah bata lagi kita ya. Nggak akan ada lagi di dunia ini. Lanjut. Jadi kalau udah biasa memakai narkoba itulah terjadi penuaan dini, rentan terhadap serangan penyakit. Karena udah putus syarat-syarat materi seluruh itu udah diputusin, tidak ada normal lagi berjalan. Yang kayak gini adik-adik ini kan ganti-ganti cantik ya, karena tidak pernah menggunakan narkoba. Kalau udah menggunakan narkoba bisa mesti keluar dari bapak-bapak kita. Wajahnya. Kalau bahasa menilainya, oh bayar. Biar melihat sendiri gimana kan gambar-gambarnya, apakah itu ya. Ada rasa takut atau tidak? Lanjut mas.
Kenapa siswa pelajar menggunakan narkoba? Tapi bukan ya, jangan dibilang siswa pelajar menggunakan narkoba, itu salah namanya itu. Tapi kita mengantisipasi agar siswa-siswi tidak menggunakan narkoba. Kita berikan sosialisasi dan penyuluhan. Lanjut Mas. Lanjut aja. Kenapa narkoba itu dilarang? Yang akan terjadi bila tidak dilarang menggunakan narkoba itu, dia akan pasti ketagihan. Dan sering dikucilkan. Kesehatannya pasti akan terganggu, pemikiran terganggu, mengakibatkan tidak menggunakan narkoba, hidup tetap semangat, sehat jasmani dan rohani kan. Cita-cita tercapai setinggi langit, langitnya kita belum tahu di mana kan. Buminya masih kita pinjak, langitnya belum tentu, hanya bisa kita lihat awan kan, itu ya kan. Panjang umur, mendapatkan ketenangan hidup. Lanjut Mas. Gimana kalau menggunakan narkoba, jelek nggak seperti ini? Itulah syarat-syarat yang sudah diputus. Bisa lihat sama-sama, kita melihat kan? Seluruhnya itu yang diputus oleh barang haram tadi, barang terlarang tadi. Jadi tidak akan pernah ada lagi kesehatannya. Next. Dampak penyalahgunaannya narkoba, penyakit AIDS, paru-paru, jantung, dan hepatitis. Penggunaan narkoba, suntikan. Cara yang paling efektif, penularan HIV, virus pembuat AIDS. Karena apa? Satunya suntiknya bisa 10 orang. Jadi dari satu itu tadi menular ke seluruh kawanmu. Akhirnya kena AIDS. Obatnya kan belum ada. Ada yang tahu apa obat AIDS? Kan nggak ada. Di Indonesia ini saya tahu belum tahu. Belum ada saya rasa. Di Indonesia ini ya, hanya faktor makanan aja diberikan untuk kesehatan dia kan. Kalau namanya obat-obatan tidak ada. Dampak pribadi ini, dampak narkoba bagi pribadi: tubuh rusak, masa depan hancur. Ada yang mau masa depannya hancur? Merubah kepribadian secara drastis, pemurung, pemarah, yang biasanya selalu tersenyum, mau tegur sapa, terakhirnya terserahlah, siapa sih, kan gitu kan. Nah, itulah akibatnya. Kalau korupsi itu kan bagi orang-orang yang udah pejabat-pejabat tinggi tuh. Ya kalau macam adik-adik ini apa mau dikorupsi? Paling orang tua, uang sekolah kan. Aturan sudah diberikan beli buku ini katanya. Karena orang tua yang nggak tahu bahasa Inggris, dibilangnya buku Inggris katanya kan.
Kalau anak sekolah udah itu penyakitnya untuk menambah uang jajannya. Nggak heran lagi kita itu. Jadi bagi wanita bisa sampai menjual diri. Itulah kalau namanya kena narkoba, nggak sadar dia. Hanya ingin membutuhkan itu, pasti dia akan kemanapun diajak oleh siapapun dia pasti akan mau. Bahkan ada overdosisnya apabila terlalu banyak, tidak mengetahui ada batasannya. Lanjut. Ini udah, lanjut aja, udah. Jadi ini mengapa harus kita cegah? Kalau kita tidak mencegah adik-adik ini semua, pasti akan terjerumus ke sana. Makanya selalu dari pemerintahan datang sosialisasi, baik pun dari kecamatan, dari kepolisian, selalu sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mencegah agar adik-adik ini semua tidak terjerumus menggunakan narkoba. Dan jangan hanya adik-adik, tetangga sekalipun ataupun adik-adik kalian pun harus mengingatkan. Mana tahu ada abang-abang atau adik kalian atau tetangga sebelah, ingatkan aja. Jangan sampai terlalu jauh terjerumus tentang narkoba. Ya, paham ini dek kan? Oke, lanjut mas. Hah? Habis. Langkah-langkah pencegahannya inilah: perkuat imanmu, taat beribadah, selalu terbuka dengan punya kegiatan positif untuk isi waktu luang, cari lingkungan yang baik untuk selalu ingat akan bahayanya narkoba. Jangan mencoba narkoba dan berani mengatakan tidak. Habis. Nah, ini kita masuk kesimpulan. Pertama, jangan sekali-kali mencoba-coba narkoba, karena dampak penyalahgunaan narkoba adalah kerusakan pada sistem saraf dan organ tubuh pengguna sehingga mempengaruhi kemampuan berpikir dan beraktivitas. Kedua, sebagai insan pelajar untuk berani mengatakan dan berjanji tidak menggunakan narkoba dan menjadi pelajar yang meraih prestasi demi meraih cita-cita masa. Yang ketiga, sebagai insan pelajar akan senantiasa berada pada garda terdepan untuk menolak menyalahgunakan, mengedarkan narkoba demi menyelamatkan generasi muda bangsa. Ya, generasi muda bangsa itu ya ini adik-adik kami ini semua. Kalau kami udah sebatas ini aja, ya macam Bapak Camat, ya kan udah Bapak Camat dan Ramil, ya paling kalau Pak Camat nanti bisa ke Bupati, bisa ke Gubernur. Tapi kalau adik-adik ini kan bisa jadi presiden, kita kan belum tahu. Ya kalau kami udah mentoknya di sini aja. Ya hanya ya tergantung jenjang kepangkatan aja. Macam Pak Dan Ramil, mana tahu bisa jadi Danrem. Kan kepangkatan aja lagi. Ya kalau saya, ya mana tahu tahun depan saya bisa sekolah lagi, bisa jadi Kapolsek. Itu aja lagi. Tapi kalau adik-adik ini bergigih belajar, rajin belajar, semangat, selalu semangat belajarnya, pasti akan kemanapun cita-citamu. Mau jadi presiden saya bisa, kenapa tidak bisa?
Di saat seperti inilah kalian, kemana tujuan kalian? Karena kalian sekolah menengah kan? Di sini sudah dewasa Anda. Anda sudah bisa menentukan kemana tujuan Anda itu. Jadi itu tadi baru ketiga ya. Ini keempatnya, sebagai insan pelajar yang aktif untuk mencegah teman, keluarga dan masyarakat, generasi muda agar tidak terjerumus kepada narkoba melalui ajakan untuk tidak menggunakan. Sebagai insan pelajar harus dapat memberikan suri teladan dengan hidup sehat tanpa narkoba dan menjadi insan pelajar yang mempunyai moralitas yang baik dan benar, sehingga menjadi kebanggaan bagi keluarga dan masyarakat sekitarmu. Lanjut aja Mas. Memberantas narkoba bukan hanya tugas Polri. Ada jaksa, ada hakim, ada petugas. Tahu petugas LP itu? Nggak tahu. Itulah namanya penahanan, lembaga penahanan itu, lapas. Kalau ada yang ditahan oleh polisi di kantor polisi itu, ya di sanalah dia ditahan. Ibaratnya hukumannya 3 bulan, 1 tahun, di lapas lah namanya, rutan kan. Kalau di kantor polisi itu cuma 21 hari, paling lama 60 hari. Jadi itu semua kan ada LSM-nya, ada BNN, BNP, seluruh elemen masyarakat yang berdasarkan undang-undang yang ada berlaku di Indonesia ini. Peran serta masyarakat pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dalam membantu upaya mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini pasal 105. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan salah guna dan edar gelap narkoba. Jadi ini pantun-pantun karena Rokan Hulu ya selalu ada pantunnya. Jadi jauhilah narkoba, buatlah kita keluarga sehat, jasmani, rohani. Dan sudah jelas kan dek, adik-adik semuanya kan sudah mengenal tadi gambarnya. Apa yang terjadi kan sudah tahu dampak penyalahgunaan narkoba itu kan. Jadi kami meminta jauhilah narkoba agar tidak seperti yang kita lihat tadi di gambar itu kan, selalu ditunjukkan bro itu namanya ya, monyet. Itulah namanya, berarti bukan manusia, berarti dianggap binatang. Setelah itu ada pertanyaan deh. Ada yang bertanya. Tanya. Tanya jawab bagi siswa-siswi yang ingin bertanya. Silakan. Tapi jangan ditanya yang mana Pak, coba Pak, jangan gitu ya. Satu ya. Kami makan kuenya masih ada. Ya, ya udah, kalau tidak ada adik-adik mau bertanya, sudah. Saya pun mengucapkan sekian dan terima kasih. Ada bertanya?
Nggak ada. Oke, adik-adik. Nanti pelajaran ini nanti tengok di YouTube kita, Tembus Utara Peduli. Nanti baca, ditonton, dengarkan, dibagikan sama kawan. Ini manfaatnya, ya. Jadi di sekolah nanti siang ini udah bisa nanti. Kan handphonenya udah ada. Handphonenya udah ada bisa tadi. Baru yang Biar dibaca, biar diingatkan bersama apa bangkaan itu, ya, bangkaan kita paham tentang narkoba kita dan nambah supaya sebenarnya apa? Supaya generasi muda berada ini jangan sampai ke bawah itu. Kalau kami sampai di sini, kalian presiden, menteri, Polwan, polisi, ya. Kalau terkandung narkoba, wah, jadi tidak mau, ya. gagal cita-cita Pak kalau udah terjalin narkoba. Demikian ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Iswon Guru, perwakilan dari Kapolsek. Semoga apa yang disampaikan materi tadi dapat kita pelajari dan pahami bersama. Ya, narkoba no prestasi, yes, yes. Berdiri. Untuk yel-yelnya, Dek. Kami belajar SMA, belajar siswa-siswi Tambusai Utara, belajar yes. Narkoba no prestasi, yes, Satu yes. Saya aja. 1, 2, 3. Kami siswa-siswi Kecamatan Tambusai Utara. belajar yes, prestasi yes. Satu, dua, tiga. Kami siswa-siswi Tambusai Utara. Narkoba no. Prestasi, Yes. Terima kasih sangat sekali. Oke, sebelum saya mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.